Kembali dengan Bu Kris dalam mata pelajaran PKKWU. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang evaluasi hasil usaha, saat ini kita akan belajar bagaimana menerapkan media promosi untuk pemasaran online. Sedangkan keterampilannya nanti membuat media promosi untuk pemasaran online. Tip membangun personal branding di sosial media. Gunakan nama yang sama pada semua media sosial yang kita buat. Di media sosial kita dapat mendiskusikan siapa diri kita yang sebenarnya. Gunakan informasi dan foto. Jangan menggunakan nama-nama artis. Penggunaan nama yang sama ini berlaku untuk semua sosial media yang kita punya, agar setiap orang yang ingin mencari informasi tentang kita di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, atau lebih mudah ditemukan. Dengan melakukan langkah ini saja, kita sudah melakukan personal branding untuk nama kita sendiri. Yang kedua, memperbarui profil media sosial secara berkala. Pastikan kita selalu memperbarui profil di sosmed, apakah itu deskripsi, biografi, maupun foto profil. Profil yang up to date memiliki kemungkinan lebih besar akan dilihat orang lain. Dengan melakukan update profil sosial media secara berkala, kita juga membuat yakin orang lain bahwa akun yang kita kelola adalah benar-benar brand kita sendiri, bukan dikelola orang lain. Yang ketiga, temukan dan posting konten sesuai passion. Semakin banyak kita posting konten di sosial media, semakin banyak pula orang yang akan mengenal kita. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diingat. Tidak semua sosial media mengizinkan penggunaan untuk posting dalam jumlah banyak dalam waktu berdekatan. Sebut saja Facebook. Kita tidak dapat update status dalam waktu berdekatan layaknya Twitter. Pastikan kita posting di sosial media dan waktu yang tepat. Temukan terlebih dahulu passion kita, apa dan ingin dikenal sebagai apa. Traveling, graphic design, review, unggah sesuatu yang berhubungan dengan minat dan bakat kita. Yang keempat, bergabung pada grup atau komunitas. Komunitas adalah salah satu tempat menimba dan membagikan ilmu yang sudah kita miliki. Bergabung dengan komunikasi atau grup yang memiliki visi yang sama dengan kita tentu akan menambah wawasan dan memperluas jaringan kita. Pastikan kita sering mengajukan pertanyaan dalam grup tersebut agar orang-orang mengetahui bakat dan personal kita. Lakukan interaksi sebanyak mungkin dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Cobalah sekali lagi untuk sekedar say hi sebagai role model di sosmed. Dengan melihat profil kita, maka akan merekomendasikan pada orang lain. Yang kelima, pilih media yang tepat. Jika kita sudah tahu passion apa, sekarang saat memilih media yang cocok untuk mendongkrak personal branding kita. Sebagai contoh, kita seorang fotografer, maka media yang cocok untuk kita adalah Instagram dan Tumblr. Pastikan kita menggunakan setiap sosial media sesuai porsinya masing-masing. Beberapa contoh sosial media
juga berguna untuk melakukan promosi. Yang keenam, ikuti akun-akun yang bermanfaat. Cara lain membangun personal branding di sosmed adalah dengan mengikuti akun-akun yang bermanfaat yang sesuai dengan karakteristik kita. Kalau kita suka menulis tentang keuangan, selain kita mengikuti akun berita dalam maupun luar negeri, kita bisa follow akun instansi yang terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan akun lain yang akan mendukung personal statement kita. Yang ketujuh, minta testimoni pada orang lain yang kita kenal. Di link kita bukan hanya dapat berbagi tentang hal-hal yang kita minati, menjelaskan secara detail diri kita, termasuk pengalaman bekerja untuk mendukung karier kita. Dalam penggunaan media sosial, kita dapat testimoni skill dari orang-orang yang kita kenal dan terhubung satu sama lain. Testimoni ini bisa ditambahkan di bagian profil. Testimoni tersebut bisa menjadi referensi yang dapat dibaca koneksi maupun orang lain yang mengunjungi link kita, sehingga memberikan kepercayaan terhadap diri kita. Yang kedelapan, memaksimalkan media sosial pada hal yang positif. Beragam sosial media yang ada saat ini hendaknya dimanfaatkan untuk silaturahmi, jualan online, menambah teman atau relasi, berbagi informasi lowongan pekerjaan, dan hal positif lainnya. Jangan untuk menyebarkan hoaks, bullying, sampai tindak kejahatan lain yang dapat merugikan diri kita. Cara meningkatkan kepercayaan pelanggan, misalnya dengan komunikasi dengan pelanggan, informasi produk yang lengkap, testimoni produk, kualitas gambar, informasi kontak yang jelas, feedback pelanggan.